Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita untuk memasuki kebaktian Minggu 20 September 2020. Kebaktian minggu ini kita alaskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Allah adalah pemilik kehidupan. Ia memelihara seluruh ciptaannya, termasuk manusia dengan berbagai cara. Kasih-Nya tak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Melalui ibadah bukan hanya pada hari Minggu, melainkan juga setiap hari adalah tanda syukur atas pemeliharaan Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jamar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Ya Allah, kami mengaku bahwa di dalam kehidupan kami seringkali kami gagal menyelami maksud yang Tuhan nyatakan. Dalam kekurangan, kami lebih sering mengeluh daripada berseru kepadamu. Dalam keterbatasan pikiran, kami lebih sering bersandar pada kemampuan kami sendiri daripada percaya sepenuhnya pada Allah. Kepadamu kami berseru. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, di tengah tantangan zaman yang begitu pesat dan hebat, kami sering menganggap bahwa kami juga memiliki hebat dan mampu menghadapi tantangan demi tantangan sendirian. Kami tak sadar bahwa kehebatan Allah yang dapat mengatasi segala yang ada di langit dan di bumi. Oleh sebab itu, selayaknya kami memohon pertolongan dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kepadamu kami berseru. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami.
Ya Allah, kami mengaku kemalasan kami untuk terus menggumuli sabda-Mu. Kami mudah merasa bangga dengan pengetahuan yang telah kami miliki dan menutup diri terhadap pernyataan-pernyataan-Mu yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Kami kurang mengincapi bahwa beriman kepadamu bukanlah proses yang instan, melainkan suatu ziarah tanpa akhir. Akibatnya, kami cepat berpuas diri dan berhenti belajar tentang-Mu. Kepadamu kami berseru. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, kami sering menutup diri dan gagal menunjukkan kebaikan kami kepada orang lain. Kami pun gagal menunjukkan wajah Allah lewat kehidupan kami kepada orang lain. Kepadamu kami berseru. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, Engkau telah menyatakan kasih yang tak terbatas di dalam Kristus bagi umat manusia, tetapi kami justru membatasi kasih-Mu itu hanya untuk diri dan kelompok kami sendiri. Kami sering menghakimi orang lain bahwa mereka tidak layak menerima kasih-Mu. Kami gagal menjadi saluran kasih yang memberi penghiburan bagi mereka yang tidak berdaya. Kepadamu kami berseru. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Dengarlah pengakuan kami dan kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergembira dan berbahagia. Marilah kita menerima anugerah Allah sebagaimana tertulis dalam surat Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus beserta
Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah Allah yang memelihara seluruh ciptaan. Kasihanilah kami, mampukanlah kami untuk turut serta merawat semesta. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah Allah yang mengasihi setiap kami. Kasihanilah kami, mampukanlah kami untuk hidup dalam kasih-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah Allah yang berlimpah kemurahan. Kami bersyukur dan memuliakan-Mu melalui ibadah setiap waktu. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Maka biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, di dalam kami mendengarkan, merenungkan akan firman-Mu, dan biarlah kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bakti kami, syukur kami dalam kehidupan ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Keluaran pasal 16 ayat kedua sampai dengan 15. Mana Sabat. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu, berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi, kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik,
halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan." Demikianlah sabda Tuhan. Tanggapan: puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Mazmur 105 ayat yang pertama sampai ke-6, dilanjutkan ayat 37 sampai 45. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan jadi tudung, dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dipukulnya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri, bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jeripayah suku-suku bangsa. Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Bacaan kedua. Kesaksian Paulus dalam penjara dan nasihat supaya tetap berjuang. Diambil dari Filipi pasal 1 ayat ke-21 sampai dengan ke-30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan sampai selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?
Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap bulan September, gereja-gereja Kristen Jawa dalam lingkup Sinode GKJ diajak untuk merenungkan hal-hal tentang ibadah. Demikian pula dalam minggu ini, kita hendak merenungkan dua pokok penting. Yang pertama, kepada siapa kita beribadah, dan yang kedua, apa itu ibadah. Kita mulai perenungan kita dengan yang pertama, kepada siapa kita beribadah. Mungkin pertanyaan ini masuk dalam kategori pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena kita sudah tahu jawabnya. Tentu saja kita beribadah kepada Allah. Kita mengabdi kepada Allah, iya. Tetapi Allah yang seperti apa yang kita sembah? Biasanya gambaran sifat Allah yang dipuja memiliki keterkaitan dengan karakter umat yang memujinya. Saudara-saudara, lalu Allah yang seperti apa yang kita sembah? Singkatnya, kita menyembah Allah yang rahimi, Allah yang pengasih, penyayang, yang murah hati, Allah yang mengerti kebutuhan kita. Betapa tidak? Ia tetap memelihara manusia yang hobinya bersungut-sungut daripada bersyukur. Meskipun manusia tidak punya sungut seperti jangkrik dan kecoa, ternyata sangat pandai bersungut-sungut. Namun Allah tidak terprovokasi oleh manusia yang senang menggerutu itu. Ia lebih melihat, lebih mementingkan, dan lebih mengerti kebutuhan umatnya. Saudara-saudara, seperti umat Israel yang ketika itu kelaparan, mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Di padang gurun mereka kelaparan. Keluaran 16 ayat yang ketiga menyampaikannya kepada kita. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Tampaknya mereka kecewa dan menyesali keluar dari Mesir ketika dihadapkan pada kesulitan-kesulitan. Mereka meromantisir betapa nikmatnya di Mesir, mati pun menghadapi kuali daging dan roti. Padahal sesungguhnya mereka tertindas. Namun Tuhan mengerti kebutuhan mereka. Ia ternyata tetap memberi, ia tidak terprovokasi lalu batal memberi rezeki, tidak. Meskipun umatnya bersungut-sungut dengan sarkastis, ia tetap menjaga dan memelihara karena Tuhan mengetahui dan peduli akan keadaan dan kebutuhan umatnya. Lalu ia menghadirkan roti di waktu pagi dan daging burung puyuh di waktu sore. Allah yang kita sembah adalah Allah yang bersedia mengerti keadaan kita. Ia adalah Allah yang murah hati, namun tidak berarti ada Allah yang tunduk pada protes dan sungut-sungut kita.
Dalam Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16, juga ada orang yang bersungut-sungut kepada Allah. Dalam kisah tersebut digambarkan terdapat 5 gelombang pekerja yang memulai kerjanya. Pertama pada pukul 6 pagi, kedua pada pukul 9 pagi, ketiga pukul 12 siang, keempat pukul 3 sore, dan kelima pukul 5 sore. Dari kelimanya, hanya yang pertama yang didasarkan pada perjanjian kontrak upah, yaitu sedinar sehari. Sedangkan lainnya dikatakan upahnya adalah apa yang patut akan kuberikan. Jadi lebih berdasar keikhlasan, sukarela dari yang memberi. Dari para pekerja ini, hanya gelombang pertama yang kemudian protes karena menerima 1 dinar, padahal sudah seperti kontrak yang telah disepakati. Mereka bersungut-sungut kepada tuan itu berkata, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Saudara-saudara, perikop ini kembali menegaskan bahwa Allah berlimpah kemurahan. Kepada mereka yang bekerja pukul 9, 12, 3 sore, dan 5 sore, ia tetap memberinya 1 dinar upah pekerja sehari. Hal ini menyatakan tentang kemurahhatian Allah kepada setiap mereka yang bersedia mengikutinya dan bekerja baginya, kemudian akan diberinya anugerah yang sama dengan yang terdahulu. Namun kemurahan hati Allah tidak selalu disambut dengan syukur oleh manusia. Ternyata kemurahan hati Allah disambut dengan sungut-sungut oleh mereka yang merasa lebih lama bekerja, merasa diri lebih banyak berjasa, yang bekerja lebih awal, karena mereka mengharapkan dan menuntut upah yang lebih. Mereka jengkel kepada Allah bukan karena kurang diperhatikan, bukan karena kurang diberkati, melainkan karena mereka menyaksikan dan tidak bisa terima jika Allah juga memberikan anugerah yang sama kepada orang lain. Mereka merasa diperlakukan tidak adil, namun mereka tidak bisa menggugat karena mereka pun sudah menerima upah sedinar sehari sesuai kontrak perjanjian. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku sekehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Sungguh sebuah kalimat yang tentu saja dapat menusuk setiap kita yang memiliki iri hati. Jadi pokok yang pertama menjadi jelas bahwa kita menyembah Allah yang murah hati, yang dengan bebas memberi anugerah, tidak dapat dipaksa hanya untuk sekedar memuaskan rasa iri hati kita. Masalahnya sekarang memang ada pada manusianya yang mudah menggerutu dan iri hati, merasa diri memiliki hak istimewa karena sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, melayani sejak awal. Hal ini menjadi lebih jelas jika membaca ayat sebelumnya, Injil Matius 19 ayat yang ke-27. Di sana Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Saudara-saudara, Petrus merasa sudah berbuat sangat banyak untuk Tuhan, meninggalkan segala sesuatu. Petrus merasa telah melayani sejak paling awal sebagai murid Yesus. Seolah-olah ini semua menjadikan halal jika ia lalu menuntut ini dan itu. Seolah-olah lalu sah untuk melakukan hitung-hitungan dengan Allah. Dan ditegaskan jawabnya.
Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dengan telah sekilas disinggung bahwa meskipun Allah itu murah hati, namun manusianya suka menuntut, menggerutu, bersungut-sungut, karena merasa telah banyak bekerja dan melayani. Maka kita pun masuk dalam pokok yang kedua. Apakah ibadah itu? Saudara-saudara, berdasarkan sabda Tuhan Yesus, di sana diringkaskan di dalam hukum kasih, cintailah Tuhan Allahmu dan sesamamu, dan itulah ibadah. Maka ibadah itu dapat bersifat ritual, sakral, maupun juga bersifat sosial. Yang ritual dilakukan dapat di dalam persekutuan bersama orang lain, seperti kebagian minggu, persekutuan-persekutuan doa, maupun secara individual seperti doa pribadi yang dilakukan setiap hari. Sedangkan yang bersifat sosial itu berarti melakukan tindakan baik bagi orang lain yang dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, dan ditujukan bagi siapapun. Catatan pentingnya adalah ibadah ritual maupun sosial itu dilakukan dalam kasih yang tulus. Ibadah yang kita lakukan bukan untuk menuntut, memaksa, atau pada akhirnya membuat tagihan pada Allah. Dan jangan lupa bahwa tanpa diminta pun, Allah telah dan terus setia memelihara kita. Ibadah kita adalah tanda syukur atas pemeliharaannya. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Di sana dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara-saudara, kepada siapa beribadah? Tentu kepada Allah yang murah hati, yang senantiasa setia, peduli, dan mencintai kita. Ibadah kita, baik ritual maupun sosial, adalah buah syukur yang kita persembahkan kepadanya. Amin. Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan Ladang Menguning. Ladang menguning di sekitarku harus dituai segera. Suara Yesus memanggil aku agar sedia bekerja. Jadi penuai di ladang dunia, taat berbakti pada yang punya, kepada Yesus Raja kasih aku serahkan hidupku.
marilah memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syukur dan syafaat kita. Ya Allah, kami bersyukur untuk setiap kasih setia-Mu yang terus melingkupi kami dengan kasih, karunia, dan damai sejahtera, sehingga kami dimampukan untuk terus melanjutkan karya pelayanan di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur sehingga karena kasih dan kuasa-Mu, Engkau mengasihi dan memampukan kami untuk terus berbakti dan mengabdi kepadamu. Jadikanlah bakti kami sebagai buah syukur atas setiap kasih setia pemeliharaan-Mu. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, untuk setiap mereka yang terus-menerus berjuang di garis depan, melindungi, mengayomi, dan memberikan keselamatan. Untuk setiap mereka yang membangun keberadaban, damai sejahtera, kiranya kasih setia-Mu melindungi setiap mereka yang bergiat untuk menegakkan kesehatan dan juga ekonomi. Terima kasih Bapa. Kami juga mohon kiranya Engkau yang akan terus menolong gereja Tuhan dimanapun berada, menjadi terang di tengah-tengah keputusasaan, memberikan kekuatan di tengah-tengah berbagai kelemahan. Demikian juga untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap mereka yang mengalami sakit, penyakit. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap mereka yang muda, yang dewasa, adiuswa maupun anak-anak. Biarkanlah mereka bertumbuh karena kuat kuasa-Mu. Demikian juga kami mohon berkat-Mu ya Bapa, untuk gereja Tuhan yang akan melaksanakan perjamuan kudus pada tanggal 4 Oktober, pembukaan bulan keluarga. Demikian juga untuk rencana pelerehan kemajelisan. Kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan sarasian bulan keluarga yang akan diselenggarakan secara online pada tanggal 28 September yang akan datang. Bapa Surgawi, kami juga mohon penyertaan-Mu untuk setiap sahabat-sahabat kami yang berulang tahun di dalam minggu-minggu ini. Saudari Naviari Adinda Puspitarini, Bapak Sapsono Wahyu Broto, Bapak Yeremia Septian Agung, Yeskel Arya Satya Putra, Bapak Tri Joko Soekarno, Ibu Rohmah Hidayati, Ibu Kristiana Soko Hartanti, Ibu Anna Murtiana, Ibu Estivi Di Astuti, Aksel Kristina Lukito, Florentina Agatha Putri, Ibu Ani Purwanti, Aan Sisilia, Bapak Freddy Irwanto, Christian Ricky Sebastian, Queen Clarice Kristan Nia. Terima kasih untuk setiap kasih setia-Mu yang boleh
memberikan penyertaan, kedewasaan, hikmat, dan kegembiraan bagi setiap sahabat-sahabat kami yang Kau tambahkan usianya. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa, bersyukur, dan memohon kekuatan. Amin. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Menghidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku menghidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku menghidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki dengan ayat persembahan diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima yang demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita berdoa. Dengan rasa syukur kami menghadap-Mu, mengaturkan persembahan yang telah kami persiapkan. Memang tidak sebanding dengan banyaknya berkat yang kami telah terima. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memakai sebagai sarana untuk menghadirkan kasih Tuhan dalam merawat dan membangun kehidupan bersama. Pun juga
hidup dan kehidupan kami kiranya menjadi persembahan yang menyerangkan hati-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia. Bersyukurlah melalui ibadahmu setiap waktu, karena kasih karunia Allah senantiasa melimpah kepada kita. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan,